Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya mau ngebahas tentang sebuah motor yang saya dapetin dari seorang pengepul ya di Jawa Tengah. Loh pengepul gitu ya, jadi orang ini ketika brand ini sudah tidak lagi beroperasi karena bangkrut, alasannya nanti bisa teman-teman cari sendiri ya, Minerva kenapa nggak lagi lanjut. Nah dia tuh borong semua unitnya dibawa ke Jawa Tengah. Terus kemarin kebetulan saya udah berteman baik dengan orang ini. Saya random tanya, lu masih punya nggak motor baru NOS dari Minerva? Yang gue pengennya tuh yang Matic gitu, karena gue pernah punya dulu warna kuning, impresinya oke. Dan gue tanya lagi ke dia, ternyata masih punya, tinggal satu nih bos katanya gitu, abis terakhir, nggak akan ada lagi satu Indonesia katanya. Jadi ya kesempatan itu saya ambil, kemudian saya langsung video call sama dia tentang kondisinya, nggak pakai lama udah bawa aja ke Jakarta. Nah unit ini dikirim melalui jalan darat masuk ke ekspedisi, dan ini suratnya hanya faktur ya, belum keluar BPKB STNK belum. Jadi ini masih masih off the road gitu teman-teman, dan bisa disurat asal tanggal di faktur dan kelengkapan dokumennya itu belum lama-lama banget gitu ya, maksimal kalau nggak salah 2 atau 3 bulan dari tanggal tip pembuatan faktur, nanti bisa ditingkatkan ke BPKB di mana KTP domisili itu berasal. Ya sepintas saya dapetnya gitu. Kalau untuk unitnya sendiri ini NOS 100%, bahkan bahannya juga masih tembus, nanti aku liatin tanggal berapa produksinya. Dan karena ini kondisinya paling bontot gitu ya, paling akhir ya, ada beberapa yang kurang sesuai dengan kondisi baru ya, kayak ini ada lecet-lecet karena mungkin waktu nyimpennya itu di paling pojok gitu. Jadi wajar lah kalau saya bilang ini ada ginian. Yang kedua adalah footstep belakang. Harusnya sih footstep belakang modelnya kayak CB 150 gitu atau Ninja, dia menggantung gitu ya. Tapi di sini nggak ada karena ada customer lain yang membeli unit sebelumnya minta ditukar atau apa gitu. Jadi yang punya saya ini dicopotin gitu. Secara desain ini cukup keren ya, sporty ya. Lihat sudut-sudutnya lancip, bannya juga ban besar. Ini kayak motor-motor San Mori kalau di Jakarta. Dan yang paling catchy itu sebetulnya lampu depan plus stiker macan ini teman-teman. Keren banget. Dan tulisan GTR gitu. Yuk saya kelilingin dulu desain seperti apa. Oh iya, speedometernya udah digital juga. Ini ada RPM-nya ini ya, RPM-nya itu presisi. Terus dia ada petunjuk aki, ini udah lama saya nggak nyalain, udah sekitar sebulan lebih saya nggak nyalain. Terus ini ada jam juga. Di sini juga ada trip meter, ada ini lap ya. Jadi kalau kita mau ngitung lap di sirkuitnya ada ini. Apa tuh nggak tahu dah. Nah ini jam. Kemudian dia juga isi bensinnya nggak usah pakai turun, wajib turun lah kalau di Shell karena harus turun. Tapi dia udah ada di backbone sini. Terus joknya juga berundak, sporty banget. Jadi antara pengendara dengan penumpangnya beda posisi joknya. Dan ada aksen-aksen karbon di knalpot. Shock belakang juga udah tabung teman-teman. Gitu. Untuk menunjang sportinya lagi, dia pakai spakbor gantung. Cakep banget sih. Ini menurut gue desainnya oke. Dan memang setelah gue cobain rada apa ya, rada nungging ya, sport khas sport bike gitu. Kalau kita naikin gitu ya, posisi stangnya sama posisi lutut itu nggak terlalu jauh gitu. Jadi emang rada nunduk. Emang ini kayaknya memang diperuntukkan untuk Matic Sport gitu ya. Nah brandnya apa sih? Brandnya itu adalah Minerva GTR 150. Jadi dia tuh keluar dua cc. Yang GTR 150 itu lebih dulu keluar, kemudian mereka mengupgrade sedikit di mesinnya menjadi 170 cc. Kalau yang saya tahu mereka melakukan perubahan hanya di sektor
seher ya teman-teman, pistonnya dibesarin sama mereka sehingga ketemu angka terakhir di 170 cc. Untuk bodinya sendiri adalah perbedaan juga. Kalau yang 170 dia nggak pakai grill di sini, tapi dia jauh lebih polos gitu. Lebih kelihatannya lebih bulat gitu loh, karena ini nggak ada grill di tengahnya, cuma ada aksen kayak lengkungan gitu doang. Sama ada perubahan di mana lagi ya, lupa, setahu aku sih itu aja sih yang perubahannya ya. Terus dia sebetulnya adalah brand dari Taiwan dengan nama CPI gitu ya. Kalau kita lihat dia masih ada beberapa identity-nya tuh. Ini CPI. Nah, untuk mesinnya sendiri ini lucu. Udah ada mekanisme pendinginan air radiator, teman-teman. Tapi dia masih pakai menggunakan karburator vakum. Gitu. Dan ini sasisnya yang kita bisa bilang teralis gitu ya. Ini menonjol banget, menguatkan karakter sportinya dia. Jadi kalau beberapa teman-teman yang punya itu malah dirubah warnanya biar lebih kelihatan kayak merah gitu. Kalau ini saya biarkan standar aja sih. Gitu. Oke, kita cek fitur yang lain ya. Selain tadi speedometer kita udah bahas. Kalau untuk buka bensin dari sini teman-teman. Nah, gampang sih, cukup gampang. Jadi kalau kita mau mau isi bensin tinggal buka ini aja. Terus untuk buka jok bagian penumpang belakang ini dari sini ya, tinggal kita putar ke kiri, dia naik sendiri belakangnya, tinggal kita cokel. Nah, ya, ini sebelah kanan. Ini memang nggak terlalu besar teman-teman, mungkin sekitar berapa ya, ini sekitar 20 cm, kesini ini sekitar segini sekitar 22 cm, ini sekitar 18 cm. Kedalamannya juga sekitar ya 20 cm lah. Nggak bisa simpan banyak-banyak, tapi kalau untuk toolkit atau kanebo atau mungkin jas hujan yang plastik, ini masih bisa masuk. Dan dia punya 2 utility box teman-teman. Ini satunya lagi bisa kita lihat di bawah jok depan. Membukanya tinggal tarik. Buat ngebuka ini tinggal tarik. Kalau aku sih waktu di sini ya. Nah, ini ada tali, tinggal tarik deh. Tuh. Sebetulnya nggak terlalu banyak nyimpan barang, cuma utamanya dia buat nyimpan aki. Tapi menurut aku sih masih bisa nyimpan barang-barang yang kecil-kecil ya, obeng, busi, apalagi yang kecil-kecil lah. Apa kita punya barang yang mau dibawa tapi nggak terlalu besar gitu ya, bisa disimpan di sini. Nah, untuk balikinnya dia punya pengait di sini, pengaitnya masukkan ke sini. Ini kemudian tekan bagian depannya, klik itu dia udah bisa terkunci teman-teman. Untuk bagian kirinya oke. Untuk bannya saya mau kasih tahu teman-teman juga, bannya itu keluaran tuh bulan 17 tahun 2010 tembus ya. Jadi memang motor ini produksi 2010. Nah, saya mau informasi lagi mengenai basic engine CPI ini atau Minerva GTS 150 itu serupa dengan 2 merek atau 2 brand yang teman-teman pernah dengar gitu ya. Yang pertama adalah Kymco, yang kedua adalah Vario. Nah, Kymco sama Vario itu memiliki basic engine yang serupa ya teman-teman ya, sama dengan engine yang ini gitu. Cuma kalau dari literatur yang saya baca, yang membedakannya adalah antara krek as depan dengan as puli belakang, jaraknya ini lebih panjang. Jadi
Ini yang menjadi isu gitu ya. Kalau teman-teman pernah tahu dari pemilik-pemilik GTR, mereka pasti ngalamin, oh motor ini lemot segala macam gitu. Dulu saya tidak menemukan masalah lemot di motor yang kuning karena saya melakukan pembenahan di sektor CVT, dan waktu itu saya beli second ya. Mungkin juga pemilik sebelumnya sudah melakukan reparasi pada bagian CVT-nya gitu. Jadi saya nggak ngerasain lemot itu di GTR kuning saya sebelum ini. Nah begitu saya dapat yang NOS bener-bener apa adanya, bener belet gitu. Saya bukalah CVT-nya. Ternyata CVT-nya itu cukup berat bagian depan karena besar. Oke, saya melakukan perubahan dengan mengentengkan puli dengan cara dibubut, menghilangkan sirip-sirip yang nggak perlu, kemudian mengganti roller dengan lebih kecil. Harapannya adalah RPM bawah atau tarikan bawahnya menjadi lebih enak gitu ya. Lumayan lebih enak, tapi nggak maksimal gitu. Setelah saya lihat posisi belt belakang yang harusnya sejajar dengan bibir puli, itu dia adanya di agak sedikit ke bawah, mungkin sekitar hampir 20 mili ke bawah gitu, mendem gitu di belakangnya. Nah menurut saya ini harus ada perubahan di pada belt CVT. Beltnya itu kita harus ganti dengan lebih panjang gitu. Nah setelah saya baca lagi, betul CVT belt yang digunakan oleh Minerva Indonesia yang standar itu tidak support dengan engine-nya yang porosnya yang lebih panjang gitu. Jadi memang harusnya diganti dengan belt dari motor lain yang kalau saya lihat adalah Yamaha Forza ya. Itu kepanjangnya itu cukup pas menurut saya. Nah ini nanti kan saya melakukan penggantian itu agar RPM bawahnya sampai ke tengahnya itu lebih lebih enak lagi dan proper, karena mesin ini punya potensi 150 cc liquid cooled gitu ya, harusnya nggak sebelat ini gitu. Nah ini lumayan belet, nanti saya akan melakukan perubahan di situ. Bagaimana untuk rollernya? Kalau roller teman-teman gampang lah, roller itu bisa pakai Vario 125 atau Skywave, itu mempunyai diameter yang sama. Untuk gramasinya bebas, menyesuaikan dengan karakter mengemudi teman-teman atau sesuaikan dengan berat badan teman-teman juga gitu, dan track yang dilaluin. Kalau untuk gramasi ya, untuk bagian belakang kampasnya bisa pakai NMAX teman-teman gitu. Yang lainnya gampang. Jadi kalau punya ini motor memang secara engine nggak terlalu sulit gitu, apalagi sekarang kayak parking segala macam itu bisa bikin kan, jadi ya nggak perlu pusing lah melihara dia. Terus yang paling susah menurut saya adalah body part teman-teman. Nah ini kan motor populasi udah jarang ya, kayak sen belakang, body, spion apalagi gitu ya, apalagi stiker. Pastikan unit yang kalian dapat itu lengkap dari sisi body part, karena ini yang paling susah. Untuk pasar Indonesia, aku cari di marketplace itu kayaknya relatif udah nggak ada yang jual ya body part. Lampu-lampu kayak masih ada sedikit, tapi stoknya juga pasti akan menipis gitu. Kemudian untuk bannya kita pakai bannya depan belakang 16 masih bawaan. Tapi aku juga belum pernah tahu ganti untuk selebar ini 16 ada apa enggak, kecuali Betlek mungkin ya, Betlek ada 16 yang selebar ini gitu. Nah apalagi ya, impresi berkendaranya ya yang aku bilang tadi. Yang pertama kita agak nungging, jadi cukup pegel di bagian pundak karena menahan beban ke depan, sama bagian punggung belakang memang agak condong ke depan ya, jadi memang ini motor rada nungging. Kemudian itu sama lemot, jadi kita kalau di jalan kosong panjang itu udah enak banget tuh karena minim vibrasi gitu. Kalau untuk engine ini kan dia mountingnya di atas teman-teman ya. Nah rata-rata untuk motor yang engine mountingnya di atas memiliki kenyamanan berbeda dengan engine mounting yang ada di bawah. Saya coba kasih komparasi ya. Yang di atas tuh biasanya Kymco Trend. Teman-teman tanya deh, teman-teman yang pakai Kymco Trend. Ini kan di atas engine mountingnya itu nyaman banget. Atau Kanzen Scudetto, di atas juga itu nyaman banget. Beda sama kayak saya sebut dari Yamaha gitu ya. Yamaha pertama Matic keluar kecil 110 cc, dia di bawah engine mountingnya
itu lumayan berasa getarnya. Tapi kalau ini nyaman banget, nggak ada vibrate, terus juga lempeng gitu ya. Kalau misalnya kita di jalan yang kosong, jalan jauh gitu, karena bannya juga lebar banget, itu enak banget gitu. Kalau udah buat touring jalan jauh tuh enak banget sih sebetulnya. Itu aja sih. Oh ya, shock bagian depan belum diulas. Nah untuk bagian depannya, ini lampunya, dia ada tulisan CPI juga di sini, kanan kiri. Terus di dalam sini ada radiator, sama kalau kita mau ngisi reservoir atau nambah radiatornya melalui bodi belakang ini. Cara bukanya cuma buka baut di bawah sini, angkat, dan dia bisa langsung kebuka. Di belakang sini cuma ada radiator ya teman-teman ya. Nah untuk lampu dia unik. Kalau saya nyalain ya, kalau kita on, dia langsung AHO ya, auto headlamp on ya. Nah yang nyala cuma satu, yang kiri mati. Kiri kapan nyalanya? Kiri nyala ketika kita pakai beam. Nah beam lampu jauh baru nyala, tapi sebelah sininya mati. Mau nyala bareng gimana caranya ya? Ya mungkin bisa kali ya. Nah ini dia juga punya beam tuh. Oh dia bisa beam sendiri. Ini beamnya bukan beam lampu jauh ya. Jadi kalau kita beam gitu, dia nyala dua-duanya. Tapi semuanya belum LED ya teman-teman ya. Ratingnya masih bohlam yang lama ya konvensional. Gitu. Untuk pengereman, sebelah sini. Nah pengereman dia disnya lumayan besar, mengingatkan kita pada Satria FU ya, tapi ini lebih kecil dari FU. Nih. Nah, ini seperti ini, dan karena dia digital, dia itu harus ada magnet di sini. Sini harus ada magnet yang mengirim sinyal ke sensor ini, kemudian dia akan mengkalibrasi ke speedometer di atas untuk berapa kecepatan yang kita jalan kita pada saat itu. Nah untuk pengereman depan satu port, dan kampasnya ini lagi aku coba cari, tapi dari beberapa kasus teman-teman kampasnya lumayan susah, tapi bisa di custom teman-teman. Yang pertama adalah mengubah standarnya dengan mengganti kampas yang baru, hanya kampasnya aja yang kemudian tempel gitu ya, atau dari brand aftermarket Brembo apa, tapi bisa plug and play langsung sini. Nah kalau sekarang sih kayaknya nggak terlalu masalah ya, karena banyak banget teman-teman yang udah pernah pakai, udah ganti-ganti kaliper gini, dan ketersediaan partnya juga nggak terlalu susah gitu. Nah untuk asnya, ini sepertinya as 34 teman-teman, gede banget asnya. Untuk sebuah Matic ini gede banget. Jadi no wonder ya, dengan kaki selebar ini, shocknya gede, rangka tralis, shock belakang tabung, kemudian engine mounting atas, ini motor nyaman banget buat dipakai jalan gitu. Dan pengeremannya depan belakang disc brake, jadi nggak usah khawatir kalau kita lagi jalan ngebut terus tiba-tiba depannya ada kucing lewat atau ada lubang. Ini pakem banget. Pengereman depan belakang disc brake, dia tetap menggunakan lengan AIM sebelah kanan, dan knalpotnya itu udah full chrome ya, chrome. Menurut saya detailnya cukup apik ya, apik banget gitu. Malah beberapa hal itu ditutup dengan baik dan dipikirin sama produsennya. Kayak ini sebetulnya ini adalah cover dari mounting atas gitu ya, tapi dibikinin gini sama dia. Kemudian ini aksen aksen cover guard, warnanya juga polish gini. Nah ini adalah footstep depannya dibikin gantung, cakep deh. Dia ngegantung gini dari sasis, kemudian turun ngegantung. By the way, ini sebetulnya saya nggak sayang, tapi kalau teman-teman ada yang punya minat, boleh nggak saya beli gitu ya? Teman-teman boleh boleh nanti DM saya atau nanti di komen di bawah. Saya kasih tahu nomor telepon, nanti kita ngobrol lebih lanjut ya. Sementara ini saya belum bahas tentang
gimana berkendara menggunakan motor ini. Nanti kalau emang ada waktu saya bikin video lagi gimana cara berkendara, impresi real ya waktu saya berkendara gimana. Oke teman-teman, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum.